Halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back di MyTech Audio. Kembali lagi ke review portable Bluetooth speaker setelah sekian lama. Dan kali ini produk yang mau saya bahas datang dari brand baru di Indonesia saya rasa. Namanya Evoix. Entah memang baru di Indonesia atau saya baru denger aja ya beberapa minggu terakhir ini. Nah, seri yang mau kita bahas di video kali ini adalah semi-medium Bluetooth speaker dari mereka. Namanya Alto, Evoix Alto. Di berbagai online marketplace dijual di kisaran harga 700 ribuan teman-teman. Dan ini harga yang masih mirip-mirip sama harganya Egaltera 3 Plus dan juga Miva Wild Rod. Disclaimer dulu sebelumnya, kalau unit yang ada di saya ini dipinjamkan oleh Evoix untuk keperluan review aja, dan setelah review akan saya kembalikan ke Evoix. Di bagian belakang box pembeliannya tertulis poin-poin spek singkatnya. Bluetooth versi 5, single driver 20 watt berukuran 5x9 cm, dan spek baterai speaker yang ditulis dalam bentuk volt ampere hours aja, alias watt hours. Meskipun ini agak susah untuk orang awam, tapi saya lebih suka penulisan kapasitas baterai seperti ini, jujur aja. Daripada klaim 12 jam, 20 jam pemutaran musik non-stop, tapi di kenyataannya ternyata di volume 50-60% aja nggak bisa mencapai klaimnya. Janji manis belaka. Nah, kalau kita buka boxnya, kita akan mendapatkan kabel auxiliary dan kabel charger USB-C ke USB-A, yang berarti di speaker ini masih ada port 3,5 mm. Lalu ada kertas panduan manual singkat dan tentu Bluetooth speakernya sendiri, yang di sini menurut saya desainnya cakep. Dan buat para pencinta Bluetooth speaker selama bertahun-tahun pasti sudah nggak asing dong ini kiblat desainnya mengarah ke brand mana. Ya, buat yang belum tahu, ini desainnya mirip speaker-speaker dari Marshall. Dan di sini saya rasa nggak cuma desainnya aja, tapi secara sound signature-nya ada kemiripan dengan beberapa speaker Marshall yang pernah saya cobain selama ini. Nanti kita akan bahas di sesi audio. Grill speaker menggunakan bahan metal dengan mesh fabric di bagian dalam, lalu sekujur body lainnya dilapisin sama karet bertekstur gitu, yang enak banget gripnya ya. Yang agak disayangin, dengan space sebesar ini, woofernya hanya satu aja di bagian kiri sini, tanpa ada tweeter atau driver lainnya di sebelah kanan ataupun di belakang, seperti yang ada di Marshall Emberton misalkan. Tapi hey, speaker ini harganya cuma seperempat dari Marshall Emberton. Logo Evoix yang ada di sebelah kanan bawah juga saya rasa terbuat dari metal. Lalu ada dua kaki memanjang di bagian bawah, flap tahan air di sebelah kanan berisi port USB-C, memory card, dan jack 3,5 mm. Yes, ini salah satu dari sedikit Bluetooth speaker di saat ini yang masih mensupport konektivitas micro SD atau SD card. Selain Miva ya, tapi bedanya di sini nggak ada konektivitas flash drive teman-teman. Sudah nggak ada. Lalu di bagian atas ada pertombolan untuk atur media control, koneksi TWS, dan juga tombol power. Semua fungsinya saya tampilin di layar, silahkan di pause kalau perlu teman-teman. Lingkaran kuning di sebelah kiri ini adalah wireless charging pad. Kalau kalian punya TWS atau apapun itu yang bisa di-charge via wireless, bisa banget ditaruh di sini untuk nge-charge-nya. Tapi sayangnya, di sini kita mesti colokin speaker ini ke power outlet dulu, barulah wireless charging-nya aktif. Jadi di sini wireless charging-nya bukan seperti power bank gitu ya, yang bisa langsung dari baterai yang ada di dalam speaker ini. Bukan seperti fitur reverse wireless charging yang ada di HP-HP flagship teman-teman. Nah, untuk ketahanan air, di sini Evoix Alto sudah IPX7, yang berarti tahan ditenggelamin dalam 1 meter air selama 30 menit. Waktu saya tes sendiri, speaker ini mengapung dengan driver menghadap ke atas. Nice. Untuk battery runtime-nya sekarang, di sini Evoix nggak nge-state teman-teman Alto ini bisa dipakai buat play music selama berapa jam. Nggak ngomong soal durasi, hanya disebutin spek watt hours-nya aja. Dan ketika saya tes sendiri di volume 50% dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, Evoix Alto unit saya ini bisa bertahan mainin musik selama 10 jam 21 menit. Dan saya rasa ini durasi yang sudah cukup kompeten. Mengingat FYI aja di sini teman-teman, volume 50% di speaker ini lebih kenceng dari volume 50% di Egaltera 3 Plus misalkan. Jadi angka sekitar 10 jam sudah cukup oke untuk speaker satu ini. Bluetooth versi 5.0-nya bisa kasih jangkauan sinyal stabil hingga lebih dari 50 meter ketika saya tes di tempat terbuka tanpa hambatan.
Kodeknya tentu masih menggunakan SBC aja dan belum support fitur multi-point connection. Nggak bisa dikoneksikan kedua perangkat di saat bersamaan. Tapi di sini sudah support mode TWS alias stereo pairing. Kalian bisa pasangkan atau pairkan FX Alto ini dengan satu unit FX Alto lainnya untuk membentuk suara atau sound yang stereo. Lalu, ketika dipakai untuk nonton video di YouTube atau film di Netflix, baru kalau dikritisin baik-baik aja. Sesekali saya masih nyadar ada delay yang minor banget, terutama di YouTube. Tapi lagi, kalau dikritisin baik-baik ya, selebihnya sih saya nggak nyadar ada delay yang mengganggu. Masih aman banget buat nonton video, speaker satu ini. Dan Evo X Alto ini juga sudah dilengkapi dengan mikrofon sehingga kalian bisa jadikan speaker ini sebagai speakerphone untuk menerima call. Untuk kualitas call-nya, kita dengerin aja rekaman berikut teman-teman, dan nanti kita akan sambung dengan audio sampel secara langsung. Barulah setelah itu kita akan bahas audio dari speaker satu ini. Cus. Oke, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Sekarang kita coba berpindah ke Bluetooth speaker Evo X Alto. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Evo X Alto. Jadi saat ini saya menggunakan Evo X Alto sebagai speakerphone, teman-teman. Gimana menurut kalian? Call quality dari mikrofon yang ada di Evo X Alto sebagai speakerphone. Saat ini saya berjarak sekitar 1,5 meter di depan speaker ini. Oke, sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. You were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty up from the minute that I met you. Just gonna
Oke teman-teman, audio sampel yang kalian dengerin tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat bagaimana audio dari masing-masing speaker. Tapi seenggaknya di sini kalian bisa amatin nih perbedaan karakter audio dari satu speaker relatif terhadap speaker lainnya. Yang dalam hal ini saya cuma membandingkan FOX Alto ini dengan Eagle Thera 3 Plus aja. Bluetooth speaker yang sudah lama ada di pasar Indonesia di rentang harga 600 sampai 700 ribuan. Dimulai dari volume dulu. Saya rasa secara power dan volume kedua speaker ini berada di level power yang cukup sama lah kurang lebih satu sama lain. Secara ukurannya aja, secara dimensinya mereka ini termasuk mirip-mirip ya teman-teman. Seukuran lah. Bukan small Bluetooth speaker, tapi juga bukan yang medium banget. Ini masih small to medium Bluetooth speaker menurut saya. Untuk pemakaian indoor, di mana saya biasa pakai di volume sedang dan rendah, 60-50% ke bawah, FOX Alto bisa kasih loudness yang lebih kenceng di volume yang lebih rendah dibandingkan Eagle Thera 3 Plus. Misalkan nih, volume 40% di FOX Alto ini setara dengan volume 50% di Eagle Thera 3 Plus. Tapi di volume maksimal, volume dan power keduanya relatif cukup berimbang. Yang membedakan performa audio dari kedua speaker ini adalah ketika kita mencoba mendengarkan kedua speaker ini dari posisi off-axis. Ketika kita nggak langsung menghadap driver speakernya di sini. Nah, untuk off-axis listening, saya rasa Eagle Thera 3 Plus masih bisa mempertahankan audionya secara lebih konsisten dari berbagai arah posisi listening dibandingkan FOX Alto. Dan saya rasa ini berkat tweeter yang ada di Eagle Thera 3 Plus. Tapi bukan berarti off-axis listening performance dari FOX Alto ini buruk. No, saya nggak bilang gitu. FOX Alto ini punya kualitas off-axis listening yang menurut saya cukup konsisten untuk ukuran Bluetooth speaker yang tidak punya tweeter. Kenapa? Kalau kalian tanya, jawabannya karena memang tuningan audio dari FOX Alto ini cenderung bright, teman-teman. Dan disinilah saya merasa di tuningan audionya FOX Alto ini saya langsung teringat sama tuningannya beberapa speakernya Marshall karena ada beberapa kesamaan. Dari bassnya di sini yang saya rasa cukup padat, tight, tapi juga punya bobot teman-teman. Dia bukan tipikal bass yang woolly atau lambat gitu secara decay-nya. Terutama kalau kita bandingin sama bassnya Eagle Thera 3 Plus atau bassnya Mifa Wildrot. Bass di Thera 3 Plus dan juga terutama Mifa Wildrot decay-nya lebih lambat, lebih woolly bassnya kalau saya bilang, lebih empuk. Meskipun secara kedalaman, FOX Alto punya tingkat kedalaman bass yang mirip-mirip sama Eagle Thera 3 Plus dan juga Mifa Wildrot di pendengaran saya. Hanya aja secara decay-nya ini, bassnya FOX Alto lebih gesit. Buat dengerin lagu-lagu metal, lagu-lagu rock dengan bass drum double pedal, bassnya FOX Alto lebih rapi daripada bassnya Eagle Thera 3 Plus. Nah, aspek yang saya kurang sreg atau kurang bisa enjoy dari tuningannya beberapa Bluetooth speakernya Marshall, terutama Marshall Villain yang saya review 2 tahun lalu, ada di presentasi mid-range, terutama upper mid-nya, dan juga lower treble-nya, treble bagian bawah. Dimana saya ngerasa tuningan mid, terutama upper mid-nya, dan juga treble bagian bawah, ini terlalu di-boost, sampai ngehasilin kolorasi di timbre suara yang dihasilin. Tone vokal ini berasa banget kolorasinya, kering gitu, bahkan nyelekit atau tajam ya di pendengaran saya. Dan vibes yang sama ini juga yang saya rasakan di FOX Alto, teman-teman. Meskipun tuningan suara seperti ini ada sisi positifnya yang nanti akan saya bahas, jangan khawatir. Tapi di sini sisi negatifnya, buat pemakaian indoor, saya nggak bisa lama-lama dengerin konsonan S dan yang dihasilin sama FOX Alto ini. Terlalu tajam, apalagi kalau saya dengerin secara on-axis dengan driver menghadap ke arah saya secara langsung seperti ini. Kalau di indoor, saya biasanya harus agak miringin speakernya gini, alias dengerin secara agak off-axis, supaya ngurangin sibilan yang saya rasakan di telinga saya ketika mendengarkan konsonan S dan di speaker satu ini. Dan karena upper mid-range-nya terlalu di-boost, saya ngerasa lower mid-range-nya berasa kurang. Jadi timbre vokal, mau cewek atau cowok, berasa kurang warm, kurang natural. Dan dalam hal kenaturalan vokal, timbre vokal, Thera 3 Plus jauh lebih natural. Tapi tadi saya bilang, kalau tuningan seperti ini tetap ada sisi positifnya. Salah satunya, menurut saya, ada di kualitas pemisahan antara region bass dan region mid-range. Vokal misalkan. Nggak ada satu track pun
yang ketika saya putar di Evo X Alto, yang saya sampai merasa bassnya mulai merembet ke daerah mid-range, yang sampai mengganggu mid-range gitu. Di sini bassnya berbobot, tapi nggak pernah sampai merembet ke daerah mid-range, karena memang lower mid-range-nya nggak begitu di-boost di sini. Sudah di-cut duluan, sebelum dia bisa nyebrang ke mid-range. Dan ketika diaplikasikan di outdoor atau di kondisi sekitar yang ramai, suara vokal dan mid-range overall bakal terdengar lantang dan jelas. Nggak perlu khawatir tenggelam sama keramaian sekitar menurut saya. Dan aspek ini juga yang saya bahas di salah satu kelebihannya Bluetooth speaker Marshall Willen yang saya review 2 tahun lalu. Dan saya tahu juga ada sebagian orang yang memang membutuhkan tuningan seperti ini untuk Bluetooth speaker mereka, karena memang dipakai di kondisi yang sekitarnya ramai, outdoor. Sedangkan sebagai perbandingan, Eagle Thera 3 Plus di kondisi yang sama, meskipun secara timbre vokal lebih natural, lebih organik, tapi kalau mentingin kejelasan pelafalan vokal, atau misal dipakai buat dengerin podcast gitu, terutama dengan kondisi noise sekitar yang cukup ramai, saya yakin bakal nggak sejelas di Evo X Alto. Ngebandingin Evo X Alto dengan Eagle Thera 3 Plus di sini membuat saya flashback sejenak ketika saya membandingkan Marshall Willen dan juga 3-bit Stormbox Micro 2 tahun lalu. Karena secara comparisonnya mirip-mirip teman-teman, secara perbandingan karakternya di sini. Dimana ketika 2 tahun lalu, saya lebih memilih sound atau audionya 3-bit Stormbox Micro 2 daripada Marshall Willen untuk selera saya pribadi, karena saya lebih memprioritaskan tone yang lebih natural, lebih organik daripada kejelasan pelafalan lirik atau kata dialog di vokal. Dan juga saya nggak begitu suka audio yang terlalu ngecering. Untuk kesimpulan audionya, ambil Evo X Alto kalau kalian suka pakai Bluetooth speaker di outdoor, suka bass yang gesit, padat, dan terpisah rapi dari mid-range-nya. Lalu, Alto ini juga cocok buat kalian yang butuh kejelasan pelafalan vokal, tapi di saat bersamaan cukup toleran terhadap sibilan yang dihasilin oleh speaker satu ini. Terutama untuk penggunaan indoor, ini bakal berasa banget. Tapi, kalau suka timbre vokal yang lebih natural, atau suka decay bass yang lebih lambat dan lebih woolly, agak lebih empuk gitu ya, saya rasa bakal kurang cocok sama Evo X Alto. Sedangkan untuk aspek non-audionya, saya nggak ada komplain ke Evo X Alto ini. Secara desainnya saya suka banget. Ini mungkin desain paling cakep untuk Bluetooth speaker harga 700 ribuan untuk ukuran dan harganya saat ini yang pernah saya temuin. Paling nggak menurut selera saya, teman-teman. Plus ada fitur wireless charging meskipun harus dicolokin ke kabel terlebih dahulu. So, gitu dulu aja teman-teman untuk review kali ini Evo X Alto beserta dengan kelebihan maupun kekurangannya. Semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya buat kalian yang lagi cari Bluetooth speaker di range harga 600 sampai 700 ribuan untuk ukuran segini. Dan saya penasaran teman-teman, kasih tahu saya di kolom komentar di bawah. Untuk range harga 600 sampai 700 ribuan, Bluetooth speaker favorit kalian apa sih? Dan kenapa kalian suka Bluetooth speaker tersebut? Atau mungkin buat kalian yang punya, yang sudah memiliki Bluetooth speaker tersebut, kenapa kalian memutuskan untuk membeli Bluetooth speaker tersebut? Terima kasih teman-teman sudah nontonin videonya sampai akhir, dan kita bertemu di video berikutnya. See you. Bye guys.